Selamat sahabat kepada semua anggota jemaat Loma Linda dan pemirsa lainnya. Kita sangat bersyukur pada hari Sabat ini saya mendapat kesempatan memberikan firman Tuhan pada renungan hari Sabat ini. Sehubungan dengan wabah penyakit corona atau virus ini, maka saya ambil judul atau tema kita pada malam hari ini, memiliki doa yang penuh kuasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Kita diajak supaya tetap berdoa walaupun ada wabah penyakit seperti ini, tapi kita masih bisa membicarakan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebagai umat Tuhan, tentunya kita senantiasa naikkan doa kepadanya. Entah itu untuk kebutuhan perlindungan atau ucapan syukur kita. Kalau begitu, bagaimana doa yang penuh kuasa? Ini pertanyaan. Supaya kita tidak lagi bergantung kepada orang lain untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Satu, perlu sekali kita mengaku dosa kita. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosamu. Yakobus pasal 5 ayat 16a. Itu amat penting agar doa kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saling mendoakan. Dan saling mendoakan agar kamu sembuh. Yakub 5 ayat 16a. Saudara anggota Loma Linda secara khusus, yaitu senior Loma Linda, mereka terus melayangkan doa kepada sahabat anggota kita yang sakit. Dan ini amat perlu sekali. Berdoa artinya berbicara kepada Allah. Mengungkapkan kebutuhan keperluan kita. Itu sebabnya dikatakan tetaplah kita berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Nyonya White katakan dalam buku Gospel Workers halaman 254 bahwa doa yang kita layangkan itu adalah napas kehidupan kerohanian kita. Yesus adalah contoh pendoa yang sangat luar biasa. Ia menjelma menjadi manusia, memberikan teladan bagi kita. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa. Luar biasa. Lukas 4 ayat 42, ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Dia tinggalkan orang banyak. Kemudian dia pergi tempat yang sunyi untuk berdoa. Itu sebabnya Nyonya White katakan tentang Yesus Kristus. Dalam tulisan Alpha dan Omega, jilid 5, halaman 83. Saat-saat kebahagiaannya ialah bila seorang diri dengan alam kejadian dan dengan Allah dan dia berdoa. Bila saja ada kesempatan terluang bagi Yesus Kristus, ia meninggalkan pekerjaannya lalu pergi ke ladang untuk merenung di lembah-lembah yang menghijau. Saudaraku, untuk apa? Yaitu untuk mengadakan hubungan dengan Bapanya. Doa kita mengadakan hubungan dengan Bapa kita yang di sorga. Yesus sering pagi-pagi buta, ia berada di tempat yang sunyi, merenung dan menyelidiki Alkitab dan berdoa. Dua hal penting, kita mesti berdoa dan baca akan firman Tuhan. Kemudian Yesus baru pulang ke rumahnya untuk menunaikan tugasnya. Jadi Yesus adalah seorang pendoa, memberikan teladan bagi kita. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudaraku yang kekasih, anggota jemaat Loma Linda, Yesus anak Allah memberikan teladan bagi kita. Maka kita pun sebagai ciptaannya, umatnya, harus melakukan komunikasi ini dengan sebaik-baiknya. Lukas 5 ayat 16. Tetapi Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Saudaraku yang kasih, luar biasa. Dalam segala hal berdoalah. Kita mesti berdoa. Kita sekarang melihat bagaimana wabah
penyakit atau wabah penyakit coronavirus ini melanda seluruh dunia, Yesus katakan berdoalah. Itu sebabnya katakan Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Saudara, saya akan berikan contoh dalam Alkitab. Pada waktu Nebukadnezar ingin mengubah 4 pemuda Ibrani yang dia tawan, dia bawa ke Babylon, dia mencoba dengan tekanan lingkungan agar menjadi orang Babylon yang setia. Dia mencoba mengubah pola pikir dan ibadah mereka supaya orang-orang Ibrani ini bisa bertukar pola pikirnya setelah berada di Babylon. Dia Nebukadnezar mengubah tempat tinggal mereka. Bayangkan dari Jerusalem, dan kemudian mereka masuk ke Jerusalem, ke Babylon, tempat yang mewah, tempat yang sangat luar biasa sekali. Kemudian dia mengubah pola makan mereka untuk membuat mereka menyembah dewa-dewa Baal. Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa dilakukan Nebukadnezar. Pola makan mereka berikan, mengubah pendirian mereka. Kemudian dia mengubah pendidikan mereka. Mereka bersekolah di sekolah-sekolah yang terkenal di Babylon untuk mengajar mereka tentang budaya dan agama Babylon. Bahkan bukan itu saja, saudaraku. Mereka, Nebukadnezar mengubah nama mereka, menghubungkan identitas mereka dengan para dewa-dewa Baal yang ada di Babylon. Pola makan dalam Daniel 1 ayat 8. Rupanya para pemuda Ibrani tidak bisa melakukan apapun menentang perubahan. Kamu mesti ikut ini, mesti lakukan ini, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mereka berketetapan. Daniel 1 ayat 8, jangan lupa ayat ini. Untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi keempat orang ini sebelum mereka ditawan ke Babylon, mereka sudah punya ketetapan dalam hati mereka, berketetapan dalam hati mereka, tidak mau menajiskan dirinya. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Bagaimanakah Anda dan saya setelah kita berada atau di waktu di Indonesia? Wah, kita ketat dengan makanan-makanan yang diatur oleh firman Tuhan kepada kita. Tetapi ada kalanya saya lihat orang-orang sudah di Amerika ini, wah bebas. Tidak ada yang lihat, mereka makan ini dan makan itu dan lain sebagainya. Tetapi keempat orang Ibrani itu, mereka berketetapan dalam hatinya, tidak mau menajiskan dirinya. Ini juga pola yang kita harus ikuti. Jadi pola makan ini. Namun Daniel dan 3 orang temannya tidak mau menyerah pada hal-hal yang bertentangan dengan imannya. Kita punya prinsip, kita punya iman yang teguh. Kita mesti teguh dan kita mesti mempunyai pola prinsip seperti keempat orang Ibrani yang ditawan di Babylon itu. Makanan raja termasuk daging yang dilarang oleh Tuhan, Imamat pasal 11, disuguhkan kepada mereka. Mereka tahu bahwa ini makanan sudah dikorbankan kepada dewa-dewa mereka. Mereka tolak dan mereka tidak mau makan. Dan kemudian dikatakan, kami kasih saja makanan yang biasa, minuman, air yang membuat pikiran jernih. Selama 10 hari, ujilah kami. Bagaimana kami dengan orang-orang yang lainnya dengan memakan makanan yang sederhana ini. Kata mereka kepada orang-orang yang di Babylon. Nyonya White katakan, saudara kekasih dalam Tuhan, Councils on Health, halaman 69. Ada banyak orang yang mengaku Kristen sekarang ini yang menganggap bahwa Daniel dan teman-temannya terlalu fanatik dan mencapnya bodoh dan berpikiran sempit. Mereka menganggap bahwa urusan makan dan minum terlalu kecil artinya dalam membuat suatu keputusan yang besar. Itulah Nyonya White sebutkan tentang orang-orang banyak pandangan kepada Daniel ini. Kemudian, tetapi, kata Nyonya White, mereka yang berpikir demikian akan mendapati pada hari penghakiman
bahwa mereka sudah lari dari tuntutan Allah yang jelas. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Allah, tulisan yang diilhamkan, memberikan penekanan bagaimana seyogianya umat-umat Allah berdiri pada prinsip yang teguh dalam perjalanan hidupnya. Pada waktu Daniel menerangkan bahwa patung itu yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, tuanku sendiri, kemudian dibuat patung yang seluruhnya daripada emas, supaya dia memerintah dari atas sampai ke bawah. Lalu kemudian diperintahkan supaya bila mana terbunyi seruling dan lagu-lagu musik, semua harus menyembah. Lalu kemudian itulah dikatakan dalam Daniel 3 ayat 17. Katakan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, mereka percaya kepada Allah bisa melepaskan, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu dan dari tangan tuanku Raja Nebukadnezar. Wah, luar biasa. Dan kemudian apa dikatakan lagi? Tetapi seandainya Allah yang disembah oleh Daniel tidak menyelamatkan mereka, lalu kata mereka kepada Nebukadnezar, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wah, mendengar ini, kemudian bangkitlah amarah daripada Nebukadnezar, meluap-luap kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 18. Lalu diperintahkan oleh Nebukadnezar supaya perapian yang dipersiapkan untuk membakar mereka dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Itu sekitar 1400 derajat Fahrenheit. Sangat-sangat dan panas sekali. Waktu mereka dilemparkan, Nebukadnezar sangat terkejut. Lalu ia bangun dengan segera dan berkata kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan terikat ke dalam api? Jawab para menterinya, ya tuanku Raja. Tetapi kemudian ia katakan, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, kata Nebukadnezar. Dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Saudara-saudara, anggota jemaat Loma Linda dan semua kita, ingat, Allah tidak mempermalukan umatnya. Mereka terlepas dari bencana besar karena memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu doa. Doa adalah pelindung, pemelihara, dan pelepas bagi umat Allah yang tetap setia kepada firman-Nya. Doa adalah kunci yang membuka gudang perbendaharaan anugerah dan kuasa Allah yang tak terbatas. Semua keberadaan Allah dan segala yang Allah miliki tersedia bagi Anda dan saya melalui doa. Tak ada yang tak dapat terjangkau oleh doa, kecuali hal yang berada di luar kehendak Allah. Luar biasa sekali akan firman Tuhan. Daniel juga, dia dibenci oleh teman-temannya, kemudian diatur perangkap, dan akhirnya katakan tidak boleh orang berdoa kepada dewa siapapun. Tapi Daniel pulang ke rumahnya, dia tetap membuka pintunya dan dia berdoa kepada Allah yang di surga. Kemudian dia ditangkap, kemudian dia dihukum untuk dimasukkan ke dalam lubang singa. Bayangkan, singa-singa ini adalah sudah lapar beberapa hari, sengaja tidak dikasih makan. Betapa dahsyatnya serangan kepada hamba Tuhan ini. Tetapi ia terlepas karena ia memakai selengkapnya persenjataan dari Allah, yaitu doa. Saudara-saudara, doa adalah alat yang paling ampuh bagi kita mengutarakan kemauan kita, kehendak kita kepada Allah di dalam doa.
dan Allah melepaskan Daniel dari singa-singa yang sedang kelaparan ini. Malaikat Tuhan datang untuk menyelamatkan dia. Anda dan saya pun akan dapat penyertaan dari Allah dalam pencobaan, dalam masalah yang serius. Saudara, sekarang ini adalah masalah yang serius. Wabah coronavirus ini sangat luar biasa. Baru pernah terjadi. Seluruh dunia semua dijangkiti dengan ini. Masalah serius ini. Tapi kita boleh sampaikan itu di dalam doa. Itu sebabnya dalam Yesaya 43 ayat 2, aku akan menyertai engkau melewati badai. Badai kesukaran, badai kesulitan, dan lain-lain sebagainya. Marilah kita gunakan doa ini seperti menggunakan telepon. Bagaimana Anda punya cellphone berhubungan? Gunakanlah itu seperti menggunakan telepon ini. Ya. Daftar telepon rohani Anda dapat menelpon Yesus kita setiap saat. Saya sudah buat beberapa daftar telepon untuk berhubungan dengan Yesus Kristus. Yesus kita tidak pernah mendapat nada sibuk. Oh, sibuk, nanti dijawab. Enggak. Yesus katakan di sini, terima setiap panggilan dan dia tahu siapa pemanggilnya secara pribadi ketika Anda atau kita berdoa. Anda hanya perlu untuk memanggilnya sekali dan Tuhan mendengar Anda. Saudara, ketika Anda memanggil Tuhan dan dia akan menjawab, Anda menangis minta tolong dan dia akan katakan, ini aku. Dia siap untuk memberikan pertolongan kepada kita. Saat Anda berduka, putar Yohanes 14, maka Anda akan dapat penghiburan dari sana. Ketika dikecewakan oleh sesama, kita boleh putar Mazmur pasal 27. Ketika Anda khawatir dalam perjalanan hidup ini, buka Matius 6 ayat 19 sampai 34. Ketika kita dalam bahaya, kita boleh memutar Mazmur 91. Ketika Tuhan rasanya seperti terasa jauh, kita boleh buka Mazmur 139. Ketika iman Anda perlu dikuatkan oleh karena pencobaan, kita butuh kekuatan, buka Ibrani pasal yang ke-11. Ketika Anda merasa sendiri dan takut, jangan takut. Mazmur 23 memberikan jawaban bagi kita. Ketika hidup Anda sedang dalam kepahitan, kita buka 1 Korintus 13. Rasul Paulus menjelaskan sangat jelas apa yang kita mau lakukan. Untuk mendapatkan rahasia kebahagiaan, kita putar berhubungan dengan Kolose 3 ayat 12 sampai 17 kepada firman Allah. Ketika Anda merasa kecewa dan rasa ditinggalkan, barangkali ada masalah, kita buka putar Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ketika Anda ingin damai dan ketenangan, kita boleh membuat hubungan dengan Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Saudara, saya sengaja membuat nomor-nomor telepon firman Tuhan ini agar kita boleh mendapat kekuatan dari Allah. Ketika dunia terlihat lebih besar dari Tuhan, kita baca Mazmur pasal 90. Ketika Anda tinggalkan rumah, hendak pergi bekerja, bepergian, khawatir, kita putar Mazmur 121. Dia akan memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita. Saat Anda butuh keberanian untuk satu tugas, barangkali tugas baru, tugas berat, bagaimana ini? Kita boleh berhubungan dengan Yosua pasal 1. Supaya dapat bergaul kepada sesama manusia dengan baik dan ramah. Kita putar Roma pasal yang ke-12. Saat Anda memikirkan kekayaan, Markus pasal 10 dikatakan, ada sangat sukar bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Diberikan nasihat untuk itu. Saat Anda mengalami depresi, kita buka Mazmur 27. Jika Anda kesulitan keuangan, ini kita kesulitan keuangan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi dan lain sebagainya, kita boleh membaca Mazmur 37. Saudara,
Jika Anda kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, engkau boleh buka putar 1 Korintus 13. Jika orang di sekitar kita tampak tidak baik, mereka cemberut melihat kita dan lain sebagainya, kita boleh baca Yohanes pasal 15. Jika Anda putus asa dengan pekerjaan, barangkali mau di PHK dan lain sebagainya, kita putar Mazmur 126. Jika Anda temukan bahwa dunia lebih besar dari Anda kecil, itu kita bisa mendapat pertolongan dari Mazmur 19. Nomor-nomor tersebut dapat langsung dihubungi, tidak perlu operator. Bagikan daftar telepon ini kepada orang lain. Siapa tahu mereka membutuhkannya. Seluruh saluran ke surga terbuka 24 jam setiap hari. Jika perlu, ajak mereka pada waktu berhubungan dengan mereka dengan telepon untuk berdoa bersama-sama. Pertanyaan berikut, apakah Anda beritakan Injil setiap ada kesempatanmu dengan hasrat untuk jiwa-jiwa yang hilang? Ini harus menjadi motivasi, menjadi jiwa dari setiap anggota umat-umat Allah untuk mengadakan satu cara personal evangelism memenangkan jiwa kepada Yesus Kristus. Saya pribadi bersama dengan istri mengatakan ini adalah keinginan kami memberitakan Injil untuk menyelamatkan jiwa yang hilang. Tapi kita merasa tidak layak di hadiratnya. Saya harus akui dosa-dosa saya kepada Yesus dan kita semua supaya kita boleh sukses. Mengaku dosa kita supaya bisa kita dipakai menjadi alat yang ampuh bagi pekerjaannya. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, menjadi jurang, tetapi kemudian Yesus telah mempertemukan kita kembali. Saling mendoakan satu dengan yang lain amat perlu pada masa-masa seperti sekarang ini. Ketika kita taat dan ikuti perintah Tuhan, kita akan lihat pekerjaan yang sangat luar biasa. Bila mana kita memberikan hati kita, hati Anda membantu pekerjaan Tuhan, Ia akan gunakan Anda dan saya sebagai alatnya untuk pekerjaannya dalam menyelamatkan jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya dalam Yesaya 46 ayat 4 katakan, saya sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Wah, ini janji Allah. Aku telah melakukannya. Aku mau memikul kamu, menyelamatkan kamu. Ini jaminan dari Allah kepada kita. Yesaya 46 ayat yang keempat. Itu janji Tuhan kepada saudara dan saya pada malam hari ini. Terhadap orang-orang benar, mereka tertanam dan berakar dalam Tuhan, akan tetap bertunas, tumbuh subur. Wah, sampai kapan dikatakan? Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Luar biasa. Tidak ada yang tua bagi mereka yang mau melakukan pekerjaan Allah. Itu sebabnya dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Wah, ini firman Tuhan ini. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Saudara, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Sampai masa putih rambutmu. Wah, jadi orang yang sudah putih rambut jangan dicat-cat. Nanti gak kena firman ini. Ini firman Tuhan. Sampai sudah rambut putih, Allah tetap memperhatikan kita. Tenaga manusia memang akan menurun. Kemampuan secara umum akan menurun. Kita memang tidak bisa melawan hukum alam mengenai kondisi fisik manusia sejalan dengan usia kita. Kekuatan kita terbatas. Kita mesti akui ini. Dan akan menurun. Tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah akan berkurang. Dan Tuhan menyatakan siap menggendong
dan memikul serta menyelamatkan kita sampai seluruh rambut kita putih sekalipun. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Artinya kalau sudah putih rambut, ya ini ada di Amerika ini ada yang warna rambutnya yang warna agak merah dan lain sebagainya. Biarkan secara alamiah supaya kita bisa dapat menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Artinya ayat ini sangat jelas. Tuhan tetap memiliki rencana bahkan ketika kita sudah tua dan lemah. Tuhan tetap mau pakai kita tanpa melihat umur dan kemampuan kita. Saya berikan ilustrasi di sini. Orang ini stres karena di PHK. Dia tunduk saja dia. Seperti nggak ada lagi harapan bagi hidupnya. Saya pernah juga stres seperti orang ini pada bulan Maret 2008 yang lalu. Waktu saya sudah dinas kerja sudah 40 tahun, umur sudah 65, mesti pensiun. Wah, kaget saya, bagaimana ini? Kemudian saya telepon teman saya di Amerika ini, teman pendeta Warren almarhum. Saya telepon dia. Dia penggembala jemaat di Highland pada saat itu. Kemudian saya telepon, Pendeta Warren, apa saya bisa datang ke Amerika dapat pekerjaan? Oh, datang aja ke sini, nanti bisa diatur. Wah, luar biasa. Setelah saya sampai di Amerika ini, saya kontak dia. 1 minggu kemudian, mereka katakan kepada saya, Pendeta Stumiang diterima menjadi gembala jemaat di Highland ini. Wah, saya begitu gembira. Saya dan istri katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Kemudian kami berdua mengadakan komitmen, janji kepada Tuhan. Janji itu ialah, Tuhan terima kasih. Karena Engkau masih mau pakai kami. Kami akan pulang ke Indonesia setiap tahun untuk mengadakan KKR. Memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kemudian saya penuh wilayah itu. Kami berangkat 2008. Pergi ke Cirebon. Kemudian 24 jiwa dibaptiskan. Kami pergi ke Yogyakarta dengan istri. Wah, 2009 ini 27 jiwa dibaptiskan. Kemudian pergi ke Solo 2010, 35 jiwa dibaptiskan. Lalu kemudian pergi ke Lumban Gambiri. Lumban Gambiri ini, saudara, di Sidikalang ini ada perguruan di situ. Saya katakan kepada Highland, saya akan pergi ke Lumban Gambiri, ke sekolah kita, untuk berKKR kepada orang-orang tua murid di sana. 38 jiwa dibaptiskan di sana. Pergi ke Kupang. Wah, ini Kupang, pernah saya bekerja di sana. Kemudian saya kontak mereka, kita dengan KKR. 52 jiwa dibaptiskan. Luar biasa. Setiap saya pergi kepada KKR di mana saya sebutkan tadi, paling sedikit saya siapkan $3.000 atau 4.000 sampai 5.000. Sebab mereka akan gunakan untuk menyewa gedung, untuk charity clinic, untuk transportasi, dan kemudian hal-hal yang lain. Saya siapkan itu semua bagi mereka. Kemudian saya pergi ke Kalimantan. Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. 39 jiwa dibaptiskan di sana. Ini di Sumbawa. Saya telepon, saudara-saudara, saya mau pergi ke tempat kalian ya, bikin KKR. Berapa tujuan kalian? Lalu mereka bilang, wah Pak Pendeta, nggak usah pakai tujuan. Lalu saya katakan kepada mereka, saya telepon dari sini, kalau Anda tidak punya tujuan, Anda seperti pemain bola, tidak ada gawang. Tendang sana, tendang sini, patah kaki, tidak ada hasilnya. Mesti ada tujuan. Oh ya begitu ya. Kalau begitu tujuan kami 25 jiwa Pak Pendeta. Kemudian saya datang. Saya kontak kepada bendahara Jawa Timur, yaitu Peter Nabut, bendahara di sana. Saudara Peter Nabut, berikan dulu 50 juta untuk Sumbawa, supaya mereka bisa mengadakan KKR, charity clinic, pelawatan dan lain sebagainya. Siapkan gedung. Wow, luar biasa. Saudara tahu, ini bendahara, biasanya hal seperti itu mesti komite dulu. Tapi dia kasih itu uang. Wah, luar biasa. Saya tiba di Surabaya, saya kasih uang 50 juta membayar apa yang telah janjikan. Dan kemudian hasilnya 31 jiwa dibaptiskan pada saat itu. Sangat luar biasa. Pada waktu penyerahan Alkitab hadiah, lagu Sion dan Alkitab kepada semua calon baptisan, ketua conference, saudara-saudara,
ketua konferensi hadir pada saat itu. Dia katakan 31 jiwa ini sangat luar biasa. Wah, saya katakan, Pendeta Wijaya, makanya 31 jiwa sangat luar biasa. Begini Pendeta Setumia yang dia katakan, 2 bulan lalu kami KKR di Malang, 10 gereja digabung, 10 gereja, pembicara dari divisi, departemen dari divisi, yang dibaptiskan hanya 46, dia bilang. Wah, luar biasa. Saya katakan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan saya mengatakan, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Kemudian saya pergi ke Remboken 2015 bersama dengan istri. 42 jiwa dibaptiskan di sana. Pergi ke Ambon, ini Ambon paling jauh ini. Kemudian bikin KKR di sana, 11 jiwa dibaptiskan di sana. Kemudian saya pergi lagi ke Parepare Remboken. Itu tahun 2017 di Manado. Saudara tahu, 71 jiwa dibaptiskan pada saat itu. Sangat luar biasa. Dana seperti yang saya janjikan, saya terus berikan untuk menggalang semua upaya yang telah mereka lakukan. Kemudian saya pulang satu kali, singgah kemudian turun di pesawat, dicegat oleh Dr. Erwin Syagian. Dia bilang, Pendeta Setumia bikin KKR di tempat kami. Ada ministry mereka. Belum jemaat, ministry. Oke, siap. Kemudian bulan Juni itu 2018, kemudian bikin KKR, 14 jiwa dibaptiskan. Gelombang kedua berikut yaitu 10 jiwa lagi. Luar biasa sekali. Saudara kasih anggota jemaat Loma Linda dan semua pemirsa, saya dan istri sudah menggembalakan jemaat kita ini selama 52 tahun hingga tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Akhir tahun 2016 yang lalu, kalau saya jalan 20 menit terasa sakit di rahang saya, rahang yang sakit, dan berhenti 5 menit kembali pulih, jalan kembali, begitu seterusnya. Kemudian anak kami Ray, dia bawa saya ke dokter spesialis, kemudian dicek, wah, ditemukan 4 penyumbatan. Lalu kata dokter, penyumbatan di jantung 4 ini harus dioperasi. Siap dioperasi? Siap. Saya tanda tangan dioperasi. Saudara, waktu saya digiring, dibawa ke tempat operasi, mau dibungkus dengan plastik, wah, anak saya cium saya, istri saya cium saya, wah, barangkali saya sudah mau habis saya ini, saya pikir begitu. Akhirnya saya dioperasi, 4 sampai 5 jam dioperasi. Kemudian selesai operasi itu. Setelah operasi jantung 18 April 2016 yang lalu, setiap hari hidup yang saya nikmati adalah bonus dari Tuhan. Saya akan gunakan kesempatan ini tetap untuk memberitakan Injil. Tapi tidak lama kemudian istri saya, dia rasa sakit di punggungnya. Kalau duduk sakit. Kemudian dicek di rumah sakit Loma Linda, ditemukan ada 4 penyumbatan di ususnya. Lalu kata dokter, ini perlu dipotong. Wah, siap dioperasi? Wah, siap. Kemudian dioperasi. Lalu kemudian dibuatlah keluar ususnya itu. Itulah sebabnya sampai sekarang istri saya ini memakai colostomy bag. Nanti bulan Juni tanggal 3 akan dioperasi. Bulan Juni, bulan depan, 2 bulan lagi akan dioperasi. 2 bulan lagi akan dioperasi. Mohon juga doa dari saudara anggota jemaat Loma Linda dan semua kita supaya ini berjalan dengan baik. Setelah itu, mulai bulan Mei 2018 yang lalu, saya mengikuti dan istri mengikuti lomba sepeda lambat tiba di garis finish. Ini perlombaan, biasanya orang bersepeda berlomba cepat supaya tiba di garis finish. Tapi ini berlomba sepeda paling lambat, kaki tidak menyentuh di tanah, tiba di garis finish. Paling lambat, itu yang apa? Itu yang menang. Jadi maksud saya di sini ialah bahwa sampai sekarang ini, sampai 2 tahun, kami tidak lagi gembala jemaat di Highland. Tetapi ministry untuk ke Indonesia akan jalan terus untuk memberitakan Injil kepada orang banyak di sana. Kemudian waktu 2019 saya pergi ke Sidamanik bersama dengan Bapak Marben Sagala. Kemudian kami pergi ke Samosir juga mengadakan KKR, 2 jiwa, kemudian 9 jiwa
gelombang pertama dibaptiskan, 11 jiwa lagi akan dibaptiskan di sana. Kesempatan ini saya gunakan, walaupun kesehatan sudah agak terbatas, tapi namun saya serahkan kepada Tuhan. Tahun 2019 yang lalu, November, saya pergi ke Bitung, Manado, bersama dengan Relland Outreach Ministry, mengadakan KKR. Kemudian 25 jiwa dibaptiskan di sana. Kemudian saya diundang oleh Bapak Saudara Laloma. Dia bilang, Pendeta Stumiang, kita pergi ke Sangir Talau. Katakan, ada satu jemaat di sana, jemaat Pentakosta. Kenapa rupanya? Pendetanya dan anggotanya, mereka mau masuk menjadi anggota Advent, bikin KKR. Lalu kemudian, oke, kita atur waktunya kemudian. Tapi aturannya sudah berangkat pada waktu yang bulan Mei ini, tapi karena corona ini kita menunggu waktu yang baik. Kemudian juga saya sudah 1 tahun mengatur untuk KKR di Gunung Stoli. Ada satu perguruan di sana, saudara. Perguruan Advent ini, SMP SMA-nya 1.100, mayoritas muridnya non-Advent. Saya diundang oleh pendeta dan kepala sekolah untuk mengadakan KKR di sana. Saya katakan, saya siap, kita akan atur nanti. Bulan April saya akan datang, dan atau bulan 5. Kemudian kata kepala sekolah, Pak Pendeta, jangan hanya KKR lah ya. Tolonglah juga dibantu kami untuk membantu lab komputer untuk dipakai oleh para siswa. Saudara-saudara, para jemaat Loma Linda, ini 10 komputer sudah saya siapkan di Jakarta, tinggal membawa. Karena corona ini tinggal menunggu waktunya. Mereka butuh sampai 15. Mudah-mudahan ada hati orang yang akan terbuka membantu ini, agar mereka gunakan pada waktu-waktu yang akan datang. Di Pulau Nias, wah itu luar biasa. Kemudian saya juga akan berencana mengadakan Minggu Sembayang di Esela, Papua. Itu pada tahun 2020 ini, bulan November. Kalau sudah aman, ini. Saya tanya kepada mantan ketua daerah di sana, kata, apa ada di sana gereja? Oh, ada 3 gereja. Mau mereka ber-KKR? Mau. Saya akan siapkan dana. Mereka ber-KKR. Kita Minggu Sembahyang di sekolah, mereka ber-KKR. Supaya baptisan pada akhir KKR itu ada pada saat itu. Wah, luar biasa sekali. Saudara-saudara, kita tidak boleh merasa sombong dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kesombongan ini kita selalu berjuang, dan ini penyakit yang dimulai dari sorga oleh Lucifer. Saudara lihat di sini, kadangkala kesombongan memenuhi tingkah laku kita terhadap Allah dan kepada sesama, dan itu membuat kita tidak layak di hadiratnya. Kita mesti singkirkan hal-hal seperti ini, dan kita sebagai umat Tuhan yang mau ke sorga, ingat, saudara dan saya mau ke sorga, harus membuang kesombongan dari kehidupan kita. Iblis diusir dari sorga karena sombong. Tapi herannya, manusia belum ke sorga sudah sombong. Ini kan luar biasa juga ini. Adalah keinginan besar saya, ya Yesus, agar saya dan anggota jemaat Loma Linda dapat mewakili Engkau dengan lebih baik kepada dunia ini. Tolong siapkan hatiku untuk menerima Roh Kudus dan membagikan kasih-Mu kepada saya dan kepada semua anggota jemaat Loma Linda dan pemirsa lainnya, dan kepada orang-orang yang kami hubungi untuk menyatakan kasih Tuhan. Mintalah anggota Loma Linda kepada Tuhan supaya ia melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Apa yang kita mesti buat? Biarlah Roh Kudus mengungkapkan kepada semua kami apa yang Engkau ingin kami ketahui. Dan ini haruslah menjadi doa kita. Biarkanlah keyakinan kami dan beban kami berasal dari hati-Mu, dan bukan dari kecenderungan egois kami sendiri. Saudaraku, doa Yakobus 5 ayat 16, doa dan orang yang benar bila dengan yakin berdoa sangat besar kuasanya. Orang Ibrani, pemuda itu, dia terlepas dari malapetaka karena doa. Luar biasa. Daniel dimasukkan ke lubang singa, dia terlepas karena doa yang tekun. Dan kita boleh gunakan juga hal yang sama, karena Yesus telah memberikan teladan.
Ia menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Ia berpisah dari mereka dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Anda mesti siapkan waktu kapan saja untuk melayangkan doa. Saudara, yang terakhir, kalau di Malaysia, saya bulan Maret 2008 yang sudah pensiun yang lalu adalah laskar tak berguna. Setelah di Amerika bulan Maret 2008 yang lalu sampai saat ini, saya menjadi laskar serbaguna. Saudara dan saya juga bisa melakukan ini, menjadi umat Allah Tuhan yang sederhana untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Marilah kita berdoa untuk menutup kita punya perbaktian ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada malam hari Sabat ini Tuhan kami sangat bersyukur. Dengan pelajaran firman Tuhan, doa adalah satu komunikasi menyampaikan semua permohonan kami di dalam Tuhan. Sebagaimana renungan-renungan pagi kami sepanjang bulan ini tentang doa dari firman Tuhan dan penekanan dari tulisan Nyonya White, bahwa kami boleh menjadi alat-alat Tuhan yang sederhana memberitakan firman Tuhan. Berkati akan anggota umat Tuhan di Jemaat Loma Linda, Bapak dan Ibu, anak-anak, orang-orang muda, dan semua para pekerja Tuhan, anggota majelis, supaya kami bersatu padu melayangkan doa kepada Tuhan. Biarlah kiranya pada Sabat ini Engkau sertai kami, berkati kami. Tuhan jauhkan coronavirus ini, agar kami boleh melakukan ibadah di gereja seperti biasanya, dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.